أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dan lagi mempertemukan kita, lagi dan lagi memberikan kesempatan kita, lagi dan lagi memberikan keinginan kepada kita. Perkara kebaikan atau keburukan itu ada dua unsur. Pertama keinginan, kedua kesempatan. Ada orang punya keinginan tapi tidak ada kesempatan. Ada orang banyak kesempatan tapi tidak ada keinginan. Begitu juga maksiat. Maksiat makanya kadang-kadang banyak di logo-logo bukan karena niat tapi karena kesempatan. Kan ya di belakang truk itu masa juga bukan karena niat kan, tapi karena kesempatan. Emang ada begitu. Orang maksiat itu bukan karena dia niat ingin berbuat seperti ini atau seperti itu, bukan. Tapi karena kesempatan ada, akhirnya keinginan. Keinginannya nomor sekian, nomor 5 atau nomor 10, tapi pertamanya kesempatan. Sebaliknya, ada orang bermaksiat ingin, tapi kesempatannya nggak ada. Makanya kan kalau kita di perumahan ada security, itu kan untuk meminimalkan atau mentiadakan kesempatan orang untuk berbuat yang tidak. Betul nggak? Gratis security, nggak jadi. Padahal dia udah ingin, udah siap-siap mau buka pintu, mau bilang misalnya mau mencuri, pas mau buka pintu gerbang, nyata ada orang yang nggak jadi. Mau buat ini, buat itu, ternyata ada ini, ada itu, ternyata nggak jadi. Keinginan ada, tapi kesempatan nggak ada. Begitu juga kebaikan. Maka kita dianjurkan selalu berdoa, diberikan keinginan sama Allah, yaitu hidayah, diberikan kesempatan sama Allah. Kalau ada dua unsur ini pada kita, maka baru kita bisa berbuat baik. Dan itu semuanya dari Allah. Masya Allah. Dan sekarang ini ya, kemarin kita habis di viralkan lagi dengan berbagai perkara, terutama miras ya. Orang berbuat maksiat itu berdosa. Tingkatan maksiat itu ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Misalnya kalau dosa kecil mengejek orang, berbohong. Kalau itu dosa apa? Kalau kategorinya kadang dosa kadang enggak. Tergantung dia susah juga seperti itu. Karena ada kisah wali itu yang memang dia pelit, tapi sifat yang tidak bagus itu tidak. Bukan masalah dosa atau tidak dosa apa, tapi sifat yang kurang bagus. Yang akhirnya kalau sifat kurang bagus kita amalkan terus, kita perlakukan terus, kita amalin terus, akhirnya gara-gara pelit, gara-gara sifat yang tidak bagus, akhirnya menjurus ke maksiatan juga. Maka ada maksiat yang sedang, ada maksiat yang besar. Tetapi semua maksiat-maksiat yang ada, mau kecil, mau sedang, mau besar, itu pasti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang susahnya yang tadinya ada maksiat yang kategorinya bisa-bisa membuat kita menjadi keluar dari milah Nabi, keluar dari milah Islam, keluar dari agama Islam. Kayaknya begitu. Apa itu? Kita menghalalkan perkara yang haram, melegalkan perkara yang harusnya ilegal secara syar'i. Nah, ini ngeri, hati-hati. Kalau sekedar maaf kita bermaksiat, begitulah maksiat-maksiat yang kita tahu, mungkin mencuri, merampok, berzina dan lain segalanya, minum alkohol, bermain judi, itu pun dosa besar, itu pun dosa. Tapi kalau sudah menghalalkan, makanya pada fikih ada nanti babak berikutnya akan kita bahas, itu orang yang bunuh diri. Bunuh diri itu kira-kira dia kafir, keluar dari Islam atau tidak? Namanya bunuh diri.
dia bunuh diri itu dengan niat bunuh diri halal, akhirnya dia bunuh diri, akhirnya dia mati, maka naudzubillah bisa begitu keluar dari Islam. Tapi kalau dia bunuh diri karena pandemi corona nggak bisa ngasih makan anak, stres, akhirnya dia bunuh diri, itu hanya dikategorikan dosa yang besar. Tapi nanti timbul pertanyaan lagi, ya namanya dia bunuh diri berarti menghalalkan. Nah itu urusan dia sekolah, kita nggak bisa begitu juga, urusan juga. Kan begitu kan ya? Dia namanya bunuh diri, berarti kan menghalalkan. Dia udah tahu itu dosa besar, dilakuin, berarti kan menandakan dia menghalalkan itu. Tapi kita nggak tahu hati manusia, kita nggak tahu hati dia. Kadang-kadang kata paksaan. Tapi pada intinya bunuh diri itu perkara yang sangat buruk daripada maksud-maksud yang lain. Nah, tapi yang mau dibahas adalah kalau kita menghalalkan yang halal, gitu, hati-hati, sangat bahaya sekali. Jadi keluarnya kita dari agama Islam itu dengan ada beberapa perkara, termasuk juga adalah menghalalkan perkara yang sudah betul-betul jelas haram sama Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ini ceritanya panjang ya, masa mengharumkan miras, masalah mengharumkan alkohol dulu di zaman sahabat, termasuk perkara yang sahabat itu susah meninggalkan adalah alkohol. Maka dulu waktu Nabi diutus itu tidak langsung diharamkan, ditagih sama Nabi, dikasih ceramah sama Nabi, dikasih ceramah pelan-pelan baru diharamkan. Hikmahnya apa kata ulama? Hikmahnya makanya kita kajian seperti ini, ngajak orang sholat, timbulkan dulu kecintaan dia kepada sholat, timbulkan dulu kecintaan dia kepada masjid dan musola, timbulkan dulu kecintaan dia kepada ngumpul-ngumpul seperti ini. Jangan langsung ente kalau nggak sana ente, jangan begitu. Timbulkan dulu kemahabbahan dia, kecintaan dia. Dengan mungkin misalnya di depan ada lapangan raket, bulu tangkis, ajak dulu. Akhirnya kita kan kalau sholat azan, sholat itu bareng. Akhirnya kan dia enak. Yang lain sholat, dia nggak sholat ya. Akhirnya sholat. Habis sholat makan, minum. Apalagi ciri khas kita orang Indonesia. Ciri khas kita orang Indonesia mau tinggal di mana aja, mau tinggal di luar negeri, makan sama minum tuh nggak hilang. Maka ada kalau pertemuan nggak ada makan, nggak ada minumnya, wah marau ya. Bakal ada yang datang. Orang Indonesia kasih aja. Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar, bagus, dan itu ditiru dengan negara-negara yang lain. Dulu waktu saya paksa juga begitu, negara-negara yang lain itu melihat kita kalau kumpul bertiga aja pasti ada kacangnya lah, kumpul berlima, 10. Kalau undangan ini, undangan itu pasti ada makannya. Kok Indonesia makan-makan terus ya? Akhirnya kita kasih tahu ini khasnya kita. Mungkin bisa jadi juga dari dulunya ulama-ulama yang menerapkan perkara seperti ini. Akhirnya orang senang. Kalau orang udah senang, diajak juga mau. Tapi kalau udah nggak senang aja enggak gitu. Susah. Maka dulu waktu diharamkannya miras, Rasulullah itu menarget atau kasih ceramah, kasih masukan ke sahabat, cinta dulu kepada agama. Imannya dulu ditata dengan cinta dulu kepada saya, maksudnya sayanya Nabi gitu, kepada Nabi, kepada Allah, kepada syariat-syariat yang lain, ada zakat, ada puasa, ada sholat, sehingga dia nggak disibukkan dengan amal-amal agama yang lain, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak sempat untuk memikirkan miras tadi atau alkohol atau minuman keras. Tapi kalau sekarang kan akhirnya dibalik-balik, masya Allah, ada minuman keras yang halal, ada es batu, minuman keras, kan keras kan? Minuman yang dibukuin keras, ya nggak apa-apa diminum. Selain es batu haram. Akhirnya kita berkira-kira, masya Allah, karena kita mana? Termasuk juga mungkin nanti hubungannya ke tempat-tempat apa bahasanya itu prostitusi. Kalau ada
ada, ya udah kita biarin, bukan dibiarin. Kita benci, bahkan kita larang juga nggak apa-apa, tapi ada lagi. Tapi kalau sudah dikatakan kita menghalalkan, bahkan kalau gunting kita, wah, ini gawat ini, gunting peresmian, wah, ngeri. Berarti kita meresmikan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang kita sama Allah. Kita meresmikan perkara, melegalkan perkara yang mana betul-betul sangat diharamkan sama Allah. Gimana? Nah, di balik itu kita pengen menang. Di balik itu kita pengen jaya. Di balik itu kita pengen jadi negara yang berpower seperti mereka-mereka. Nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita ini negara Indonesia yang orang Islamnya sangat banyak, mayoritas orang Islam. Jadi bisa kita menangkan atau menjadi negara yang maju lah katakan gitu dengan cara Islami. Ya saya tidak akan langsung katakan undang-undang berubah menjadi syariah itu juga. Undang-undang yang kita ada itu aja kalau kita terapkan udah cukup, udah berunsur syar'i juga. Ya kan undang-undang yang kita ada dari 45 itu kalau diterapkan juga ada unsur syar'inya juga. Itu aja belum kita terapkan. Tapi kan sekarang yang ada pun undang-undang itu tidak diterapkan. Akhirnya malah membuat undang-undang baru yang itu semuanya ada unsur-unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan perkara yang haram menjadi halal. Itu sangat bahaya sekali. Dan itu dimulai dari kita, Pak. Harus dimulai dari kita yang sadar. Kadang-kadang kita ini memang terlena dengan pergaulan kita, duduk bareng-barengnya kita, atau kadang-kadang politik yang ada. Akhirnya kita tidak sengaja terbawa arus. Akhirnya perkara yang betul-betul tadinya dulunya kita merasa itu perkara yang sangat tabu, sekarang kok jadi biasa ya, gitu. Terbawa arus nih. Saya juga bingung kok sekarang begini amat ya gitu ya bahasanya. Begini amat ya. Dulu kayaknya nggak begini banget. Tapi ya begitu, kita harus ada dari diri kita, sampaikan ke teman, tadi ini mulut. Ya ibaratnya memang kalau kata ulama akhir zaman ini, mungkin sedikit saya pernah terangkan seperti hujan terus akhirnya yang naik sampah. Nah, sekarang di zaman kita nih yang naik sampah. Kalau hujan terus kan gitu kan, naik sampah semua, jadi kelihatannya kotor aja semua. Gak usah kita pikirin kotorannya, kita hujanin aja terus, amal terus, sholat terus, zikir terus, baca Quran terus. Akhirnya kalau hujan terus, akhirnya sampah yang ada, walaupun sebanyak apapun sampah, akhirnya terbawa dengan arus. Begitu kan? Banjir, pertama kali banjir yang naik apa? Sampah. Akhirnya jadi bau. Tapi kalau banjir terus, akhirnya sampah yang ada, ibaratnya kemaksiatan, akan terbawa arus. Janji Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, entah itu zaman kita, atau anak kita, atau cucu kita, sekali lagi sebelum kiamat, umat Islam akan berjaya lagi. 2/3 dunia ini akan kita taklukkan dengan cara Islam. Baik, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke bab nomor 10. Wal 'ashiru at-tuma'ninatu fi ay sujud bihaitsu yanalu mawdi'a sujudi tiqra'si wa la yakfi imsasu ra'si mawdi'a sujudi bal yata'amalu bihaitsu law kana tahtahu khutun makalan lam tabasa wa dhahara atharuhu ala yadin law furidat tahta. Yang 10 adalah tuma'ninah fihi di dalam sujud. Jadi kemarin kan sujud, masih ingat ya Pak ya, sujud ya, sedikit kita ulangi. Sujud yang paling sempurna adalah sujud yang 5 anggota. Ya, berapa? 7 ala sab'ah, 7 anggota
yang nempel. Pertama dua tangan, dua lutut, terus dua ujung kaki. Yang pertama kening, dua tangan, dua lutut dan dua ujung kaki yang begini ya. Kaki itu sujud. Dan tumakninah di dalam sujud adalah bihayatu yanalu mawdi'a sujudi hifdzu ra'si. Sekiranya beratnya atau bebannya kepala itu nempel di tempat sujud. Di sini pakai bahasa beban atau berat. Ibaratnya kalau kita sujud itu kan kepala kita jadi beban atau agak berat. Itu nempel di tempat sujud. Ibaratnya tempat sujud dia nempel di tempat sujud. Tidak cukup wala yakfi imsaku ra'si mawdi'a sujudi. Tidak cukup sekedar tersentuh. Imsas itu mungkin nempel juga, tapi hanya sekedar menempel saja. Terus bal yatahamalu bihaitsu law kana ta'u qatnun matan tabas. Tapi harus agak ditekan, kita agak menekan dikit kepala kita. Sekiranya misalnya kalau kita ada kapas di tempat sudut kita, maka kapas itu akan menjadi tipis atau membekas atau apa bahasanya, gepeng lah, gitu. Menjadi tipis gitu. Itu namanya sujud. Dan itu tandanya ada tekanan. Jadi intinya justru sujud itu tekanan, nggak cuma disentuh. Sujud Allah Akbar, sudah. Apalagi kalau sujudnya ada yang ragu-ragu kan antara ini ngambang, nempel sampai ke bawah. Harus ditempelin. Bahkan nggak sekedar ditempelin, tapi ditekan. Baru itu namanya tumakninah. Agak beda ya dalam sujud, tumakninahnya memang harus seperti itu. Wa dhahara atahu ala yadin nawfu diletakkan. Dan seandainya misalnya kapas ditaruh di tangan atau tanpa kapas pun, misalnya tangan kita sujudkan di tangan kita sujud, itu terasa beratnya kepala, bebannya kepala terasa. Kalau ini saya berdiri kan, ini kan nggak terasa bebannya, tapi kalau sujud kan di bawah terasa. Jadi betul ditekan. Kenapa begitu? Sama seperti tadi bal yatahamalu. Intinya adalah ada penekanan. Kalau ada penekanan dalam sujud, itu baru namanya sujud. Kalau tidak ada penekanan, yaitu bukan sujud namanya. Begitu. Jadi bebannya kepala, beratnya kepala itu terasa waktu kita sujud. Dan ini pembahasan kita kemarin ya, masuk amalan yang paling besar, amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Kalau sujud aja kita buru-buru, bagaimana perkara-perkara yang lain? Sujud itu dinikmatin. Sholat kita nikmatin, kita baca, kita lagi bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Maknanya sholat adalah doa. Kita yang ngomong kepada Allah, kita yang berbicara kepada Allah, kita sholat. Tapi kalau pengen Allah yang berbicara kepada kita, Allah yang menasihati kita, baca Quran. Nggak ngerti sekali. Makanya ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau habis subuh itu bagusnya baca Quran dengan terjemah. Ada sebagian ulama yang menganjurkan seperti itu, dan itu saya rasa bagus. Karena kadang-kadang kita tahu terjemahnya itu lebih menghayati. Sebagaimana mungkin kadang-kadang anak muda kalau dia pengen tahu lagu bahasa Inggris, maka dia akan cari terjemahannya. Ya, benar. Ya, masa dia nyanyi bahasa Inggris dia nggak tahu artinya kan? Wah, dia masa begitu aja kan? Nggak asik. Begitu juga kita baca Quran. Ada baca Quran yang untuk kita kataman 30 juz. Tapi sekali kita niatin ada baca Quran yang plus dengan terjemahannya gitu. Walaupun ya cuma 1 ayat 2 ayat sehari, oke lah, nggak apa-apa. Nanti pas kita ketemu ayat tentang azab, ayat tentang karunia Allah, apalagi kadang-kadang ada kisah-kisah Nabi, asik Pak, asik.
Malah kadang-kadang kalau lagi iman kita lagi naik itu kita nggak berhenti. Wah, ini ceritanya ternyata saya nggak pernah dengar. Nah, pengen baca terus. Maka sujud ini harus kita hayati, sujud harus kita sempurnakan. Kalau dalam semua amal ibadah kita intinya adalah sholat, imaduddin, tiangnya agama. Dan dalam sholat intinya sholat adalah sujud. Perkara yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sujud. Dan ketika kita sujud, doa sebanyak-banyaknya, terutama sholat sunnah. Kalau sholat wajib berjamaah ya kita ikutin imam. Tapi kalau ketika kita sholat sunnah sendirian di rumah, lama-lama kan sujudnya. Doa minta apa aja? Tetap doa yang baik dari Rasulullah, yang buruk dari Rasulullah. Kita baca seperti 3 kali. Habis setelah itu kita minta doa apa hajat-hajat kita. Nggak mungkin kan kita nggak punya hajat. Apapun itu kita minta kepada Rasulullah. Apalagi kita hajat, insyaallah. Baik. Wal hari ashar al-julusu baina sajdatain. Yang ke-11 adalah duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ini ada khilaf antara ulama. Ada yang bilang ini ada rukun, ada yang bilang wakil, ada yang ibu nafil. Ini di dalam sholat sunnah ya, dalam sholat sunnah ada yang mengatakan tidak rukun, ada yang mengatakan rukun. Artinya kalau tidak rukun terus boleh ditinggalkan. Saya juga pernah ngerti kalau meninggalkan sholat tanpa antara 2 sujud itu bagaimana? Sujud artinya mungkin kalau kita fikihkan gitu, kita ibaratkan mungkin boleh tidak terlalu sempurna gitu. Namanya kan sholat sunnah, sujud set nah gitu. Mungkin karena kan nggak rukun gitu. Dalam sholat sunnah ada kutipnya ya Pak, dalam sholat sunnah. Tapi ya apa salahnya kita ngikutin yang dibilang wajib aja lah, jadi sehingga kita menyempurnakan. Bahkan Bapak Abu Hanifah yang itu mengatakan yakni ayyar fa'arsahu minal adna raf'in kahadis saya. Jadi ini menurut Imam Abu Hanifah mazhab sebelah kita, yang mazhab yang juga diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kita bukan mazhab itu, kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu duduk antara 2 sujud itu cukup dia mengangkat kepalanya seukuran kata bisek, seukuran pedang. Pedang itu panjang. Mungkin ini untuk orang Arab. Orang Arab kan tinggi-tinggi. Pedang, ya seukuran pedang segini baginya pendek itu. Jadi sujud kan, duduk antara 2 sujud segini, disujud lagi. Itu cukup menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut kita, nanti disahihkan di dalam Sahihain, 2 kitab yang sahih yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab tertinggi setelah Al-Quran adalah kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu biasanya disingkat dengan Sahihain, 2 kitab yang sahih. Anahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a salam yasjud hatta yastawiya jalisan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dia tidak sujud kembali sehingga meluruskan atau menegakkan duduknya. Jadi beliau kalau mengangkat kepala tidak sujud lagi, artinya ini berarti duduk di antara 2 sujud. Kan sujud mengangkat kepala, tidak sujud kembali. Sujud yang kedua kecuali ketika beliau duduk itu meluruskan atau menegakkan duduknya. Nah, maka kalau mengikuti hadis ini, maka yang tadi itu tidak berlaku bagi kita. Bagi beliau, mazhab beliau mungkin beliau punya hadis yang lain, tidak masalah. Beliau pakai yang hadis yang lain. Wajib ala yaksud bihi ghairu kama marra fi ruku' wa rafa'an faz'an min syai'in yaqulu alaihi al-qawl sujud sujud. Ini sama seperti ruku misalnya atau sujud yang pembahasan yang lalu. Duduk di antara 2 sujud harus niatnya duduk di antara 2 sujud, bukan niat atau maksud yang lain.
misalnya kaget, kemarin sujud gitu kan, sujud ternyata ada sesuatu yang mau kena kepala kita, akhirnya kita sujud. Niatnya sujud itu bukan untuk sujud, tapi untuk supaya tidak kena perkara itu. Begitu juga ruku, begitu juga duduk di antara dua sujud. Ketika kita sholat dan mau duduk di antara dua sujud, maka niatnya itu ya, duduk di antara dua sujud. Tapi jangan dipermisalkan atau dipikirkan berarti setiap gerakan itu harus niat itu semua. Enggak. Artinya ketika kita sholat, kita kan berarti mau sholat. Dan ketika ada perkara-perkara yang memungkinkan kita niat yang lain, nggak usah diniatkan. Nanti saya sholat, ini ruku, ini sujud gitu. Nggak usah setiap sujud saya sengaja sujud, saya sengaja ruku. Bukan begitu juga. Emang namanya kita sholat kita pasti ada rukunya, itu udah sepakat emang ada sujudnya. Tapi ketika ada perkara yang jatuh atau cicak atau ular apa, itu jangan untuk menghindari itu. Untuk sujud, untuk duduk di antara dua sujud, walaupun kita otomatis ketika kita duduk di antara dua sujud akhirnya terhindar dari perkara itu. Bisa dipahami? Maksudnya itu jangan setiap gerakan begitu gerakan kita harus niatnya diperbarui, bukan itu maksudnya. Niatnya dari awal kita sholat itu aja udah satu paket, ada sujudnya, ada rukunya, ada tidaknya. Tapi ketika misalnya terjadi perkara misalnya kipas anginnya gitu, kita langsung sujud. Nah, itu jangan begitu. Tetap kita sujud, niatnya sujud. Kalau pas itu sujud, walaupun gara-gara sujud kita jadi gak kena kipas angin. Jangan dibalik, gara-gara kipas anginnya ini jatuh, akhirnya kita malah sujud. Ya, bisa dipahami. Sujud aja, gak usah diniatin karena kipas angin. Kalau dibalik, gara-gara kipas angin jatuh kita sujud, baru batal sholatnya. Tapi kalau gara-gara sujud, emang kita niatnya sujud, emang imam kalau kita kan sholat jemaah, Allahu Akbar imamnya pas sujud, kita sujud, tuh gitu, kipas angin jatuh. Gara-gara sujud, kipas anginnya nggak kena kita, ya nggak batal sholatnya, nggak masalah. Tapi kita udah ngintip dari udah lama ini kayaknya kipas angin mau jatuh, pas-pasin pas sujud gitu. Jadi pas kipas anginnya belum jatuh, kita udah mau sujud, udah niatnya untuk menghindari kipas angin, disitulah baru jadi batal. Fi kulli raka'atin sawa'un shalan qa'iman aw mudtaji'an. Setiap rakaat baik kita sholat dalam keadaan berdiri atau sholat dalam keadaan duduk miring. Wa aqalluhu, dan sedikit-dikitnya atau seminimalnya duduk di antara dua sujud, seminimal-minimalnya duduk di antara dua sujud adalah sukuni ba'di harakatin a'dha'i. Wa akmaluhu az-ziyada 'ala dzalika du'a al-warid fi falau lam yajlis baina sajdataini bal sar ila sujud ila julusi aqraba lam yasihha. Sepaling minimalnya adalah tenangnya atau diamnya setelah kita menggerakkan anggota tubuh kita. Ya, artinya setelah sujud diam sebentar, dah. Tapi dikomentari dengan ulama yang lain, harusnya bukan diamnya, tetapi adalah waqalu ayastawi jalisannya, duduknya. Sebentarnya duduk atau diamnya duduk, tenangnya duduk, itulah minimal. Jadi dari sujud berdiri duduk Allahu Akbar, sukun diam, tapi yastawiya jalisan, duduknya ini lurus, duduknya tegak, tidak sekedar set itu nggak bisa. Ini nggak jadi tumanina, nggak jadi duduk antara dua sujud ini. Kita sempurnakan sedikit, baru kita sujud. Nah, itu paling minimalnya duduk di antara dua sujud. Wa akmaluhu, dan sempurnanya, ini sempurnanya. Az-ziyada 'ala dzalik bi du'a al-warid fihi, yaitu kita setelah kita diam Allahu Akbar, kita diam sebentar, ditambahin diamnya ini, tenangnya ini dengan zikir-zikir yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita doa apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Ini doa paket lengkap, insyaallah.
hadisnya sampai wa'afini, tapi Imam Ghazali menambahkan wa'fu'an. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Warhamni, rahmatilah saya, artinya sayangilah saya. Wajibuni, tutuplah aib-aib saya. Masya Allah. Orang diampuni, disayangi, tapi aibnya terbuka, gimana rasanya? Walaupun Allah ampuni, Allah juga sayangi kita, tapi kadang-kadang kan ada mulut teman kita yang memang apa bahasa sekarang ember, mulutnya begitulah, susah untuk dikontrol. Akhirnya aib-aib yang kita kerjakan yang sudah diampuni oleh Allah tersebar. Ibaratnya kan kalau ya orang tahu aib kita, masya Allah, orang nggak mau berteman dengan kita. Semua aib kita diketahui semua orang, ya orang nggak ada yang mendekati kita. Bahkan kalau aib kita itu diibaratkan sama bau busuk, maka semua anggota tubuh kita udah bau busuk dari dulu. Seandainya aib kita. Makanya salah satu doa adalah doa supaya aib kita tidak dibuka, supaya kita terjaga dari perkara-perkara itu. Dan itu ada hubungannya dengan amal-amal kita, aib ini. Termasuk terutama adalah sholat. Wajibuni, ya Allah tutuplah aib saya. Warfa'ni, ya Allah naikkan derajat saya. Siapa yang nggak mau derajatnya dinaikkan? Setiap sholat kita selalu doa minta naik derajat. Berarti dinaikkan lagi, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi. Warzuqni, apalagi ini minta rezeki. Siapa aja mau udah punya ini pengen yang itu, udah punya itu pengen lagi, udah punya lagi pengen lagi dan lagi, udah lagi dan lagi pengen lagi. Pokoknya udah rezeki. Tapi nggak ada larangan menjadi orang kaya dalam Islam, nggak ada. Bahkan ada contohnya menjadi orang kaya. Bahkan ketika orang kaya dan dia rajin menginfakkan, mensedekahkan hartanya, itu biasanya nggak bakal jadi orang miskin, malah jadi tambah kaya. Yang miskin, maaf, yang bukan miskin, yang kurang barokah bahasanya tepatnya. Kalau miskin itu udah takdir, biasa miskin kaya itu udah takdir, tapi tidak barokah. Itu ketika kita udah jadi orang miskin dan kita tidak mau sedekahkan apapun sedikit pun, pelit, nah itu akhirnya timbul tidak keberkahan. Kenapa saya bahas keberkahan? Ada orang pas-pasan tapi barokah. Dia makan tempe nikmatnya seperti makan ayam. Nah, yang menciptakan rasa ayam dan rasa tempe kan Allah. Yang menciptakan mulut kita juga Allah. Kehendak Allah itu merasanya dibolak-balik sama Allah, terserah Allah. Ada orang yang mampu beli ayam, gak bisa makan ayam. Nah, betul. Punya gula banyak, bahkan punya pabrik gula dia nggak bisa minum pakai gula, pahit. Nah, terus nikmatnya di mana? Kemana-mana nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh. Mau makan dikit kayak isinya Pak, ingat gula Pak. Atau sebaliknya isinya makan kita ingatin Bu, ingat gula Bu. Atau apapun itu. Tapi ada orang yang dia sederhana gitu. Mungkin kalau kita lihat dia orang miskin, semua jadi makan. Dia nggak mau gula, dia mau racun, dia mau dimakan segala. Itu namanya keberkahan. Berkah. Dan semuanya hubungannya dengan amal agama. Nah, tadi saya balikin lagi, tidak ada larangan menjadi orang kaya ketika kita di dalam agama Islam, enggak ada. Tapi kita dianjurkan sederhana, mensederhanakan diri kita. Jadi jangan kita berat. Kadang-kadang kita mikir Rasulullah orang miskin. Kata siapa? Coba kalau ada dari zaman Rasulullah, zaman sekarang lah, zaman Rasulullah mungkin zaman sahabat juga banyak yang dari Rasulullah yang pernah mensedekahkan 100 ekor unta. Saya ulang-ulang. Siapa zaman sekarang yang pernah mensedekahkan 100 ekor unta? Satu sapi saja sekarang kurang lebih 15 juta ya. 15 juta, 10. Taruhlah 10 atau 15. Unta lebih mahal dari itu. Ya, bisa kita ambil 20 atau 25 unta. Bahkan lebih mungkin
Indonesia bahkan lebih. Dikali aja 100. Ya berapa itu? 1 kali waktu ngasihnya, enggak setahun gitu dikumpulin ngasih bulan sedekahnya 100 ekor unta, enggak, 1 waktu 100 ekor unta. Setiap peperangan beliau dikasih kumus 1/5 harta rampasan peperangan. Orang kaya Rasulullah, tapi mesederhanakan. Abu Bakar itu punya bisnis jual emas, tapi habis hartanya untuk agama. Sahabat Abu Bakar ya, Abu Bakar punya bisnis emas, habis hartanya untuk agama. Sahabat Umar juga begitu. Sahabat Utsman, apalagi sahabat Utsman sampai masuk Islam, sampai jadi mantu Rasulullah itu aja kayaknya nggak habis-habis. Jadi kalau peperangan itu sahabat Utsman lah yang mensedekahkan berapa puluh ekor unta sama pelananya, sama kudanya, pelananya, makan apa itu jadi Utsman. Jadi kalau misalnya ngomong kita dilarang menjadi orang kaya, akhirnya itu yang sedekah siapa? Jadi miskin semua, itu juga nggak balance istilahnya. Jadi ada orang kayanya yang dia membantu orang miskin, ada orang miskin yang membantu orang kaya. Kok bisa orang miskin membantu orang kaya? Dan satu hadis mengatakan kita ini dibantu oleh Allah karena ada doanya orang-orang yang miskin itu. Orang miskin 500 tahun lebih duluan daripada orang-orang kaya masuk surga. Orang miskin gak bakal dihisap, apanya yang mau dihisap? Malu mereka melihat orang bajunya aja tambel-tambelan. Di zaman sahabat, orang miskin di zaman sahabat bajunya tambel-tambelan. Ahlus sufah, kurang lebih ada beberapa puluh orang, termasuk orang yang meriwayatkan terbanyak hadis. Sering kita dengar hadis kan? An Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat paling terbanyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena hidupnya selalu sama Rasul. Ashabus sufah. Beliau ashabus sufah itu apa istilahnya? Orang yang selalu di masjidnya Nabi. Jadi ilmu Nabi semua diserap sama beliau. Akhirnya jadi orang yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Ashabus sufah. Saking miskinnya beliau sampai pernah disangka jadi orang gila, kelepok-kelepokan karena nahan lapar. Sampai ke orang Arab biasanya kalau ada orang seperti itu lehernya diinjak supaya sadar. Tetapi kata sahabat Abu Hurairah, demi Allah, waktu itu saya bukan karena saya pingsan atau saya ayat atau saya gila, bukan, tetapi saking laparnya saya sampai kelepokan. Itu kira-kira orang sampai kelepokan nahan lapar kira-kira udah nggak makan berapa hari, Pak? Masya Allah, sedih sampai ada begitu. Tapi di perang Tabuk Rasulullah pernah lebih dari para sahabat. Para sahabat kita punya lawan yang serius, mungkin lebih banyak orangnya, lebih banyak pasukannya, lebih lengkap perlengkapannya di perang itu. Akhirnya buat parit. Jadi Rasulullah itu masya Allah orang yang sempurna. Jasadnya sempurna, otaknya sempurna, politiknya sempurna, semuanya sempurna. Akhirnya pakai sistem buat parit. Sekeliling Madinah itu dibuat parit, dan parit yang sekiranya kuda tidak bisa lewat. Itu kan dalam dan lebar. Wah, masal jalan macam itu. Waktu itu tidak harusnya kurma tumbuh panen, kurma nggak panen, air kering, masya Allah, pokoknya mujahadah dan diuji lah waktu itu para sahabat. Akhirnya para sahabat naik ke Rasulullah, saking laparnya kami tahan lapar kami dengan batu di perut. Pernah dengar kan? Rasulullah dengan senyum dibuka itu perut Rasulullah, ternyata di perut Rasulullah suri teladan uswatun hasanah Rasulullah, luar biasa. Makanya dalam bab rezeki, saya ulangi lagi, tidak pernah kita dilarang menjadi orang kaya, tapi kita dianjurkan sederhana. Bahkan justru mungkin kalau kita membahas masalah lafaz kayanya, kalau lafaz kaya dalam bahasa Arab adalah ghani itu ada tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Malah kita dianjurkan semua dari kita menjadi orang kaya, tapi kaya hati, bukan kaya dengan segala harta enggak, tapi hati. Kalau udah hati kaya, ngelihat tetangga kita beli mobil, kita pengen
Supirnya aja tiap hari berubah. Tinggal di HP, Gojek, Gojek kan gitu. Nggak ada yang perlu diribetin dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hidup kita ribet gara-gara kita ribetin sendiri. Nggak mampu beli ini kita paksa beli, nggak mampu beli itu kita paksa beli itu. Akhirnya kita sendiri yang ribet, akhirnya kita sendiri yang stres, ya akhirnya berkepanjangan, akhirnya banyak masalah. Kalau udah mumet stres kan akhirnya pulang, istri kena marah, anak kena marah, di kantor kerjaan ruwet, jadi banyak. Kadang-kadang itu kita sendiri yang berbuat seperti itu. Makanya hiduplah secara sederhana, sehingga sederhana itu kita misalnya dapat 100, kita ambil 70, 30-nya bisa kita sedekahkan ke orang-orang yang masih membutuhkan. Akhirnya enak hidup seperti itu, tentram. Wah, ini ya Allah, berilah saya petunjuk hidayah. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak kasih hidayah sedikit aja sama Allah, sudah hancur kehidupan kita. Wa'af ini tidak hal penting dalam kehidupan kita. Kenapa saya bahas satu-satu? Karena ternyata dalam sholat itu sudah sangat lengkap doanya. Nggak usah doa yang lain aja, itu sudah sangat lengkap. Apalagi kalau mau ditambahin lebih bagus. Tapi nambahinnya nanti kita bahas sedikit. Nambahinnya jangan di waktu duduk antara dua sujud. Nambahinnya di waktu berdiri dan waktu sujud. Nanti akan kita bahas. Wa'af ini afiah hubungannya dengan kesehatan. Dalam Islam kesehatan juga faktor yang harus kita pikirkan. Mungkin kadang-kadang kita terlalu gemuk atau kita terlalu kurus, ini juga perlu dipikirkan untuk menjaga kesehatan kita. Karena kenapa? Jasad kita lah yang untuk kita beribadah. Kita bisa sholat 5 waktu ini dengan jasad yang kita punya, jasmani yang kita punya. Kalau jasad kita atau jasmani kita ini, akhirnya dampaknya sholat nggak bisa, jamaah ke masjid mau sholat nggak bisa, sedekah nggak bisa, pengennya disedekahin, sakit terus. Dan sedekah gimana? Disedekahin pengennya, ya gitu kan. Mental kita kena, minderan. Tapi kalau kita sehat, bahkan ada satu hadis mengatakan Allah lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat, yang qawi daripada orang mukmin yang lemah. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, jadilah orang mukmin seperti Abu Bakar, seperti Umar. Umar itu kalau ngomong lantang, jelas. Lantang itu jelas itu nggak harus teriak, oh ini bukan lantang atau jelas. Itu ngajak orang berantem kalau teriak-teriak. Lantang dan jelas, dan kalau mukul sakit, dan kalau berjalan seolah-olah beliau turun, jadi berjalan itu tegak. Jadi kayak hidupnya ini susah banget sih bapak ini, jalannya aja udah begitu, jalan tegak. Begitu orang Islam. Masya Allah. Yang terakhir, wa'fu anni, ya Allah ampunilah saya. Ini kita pengampunannya Allah. Jadinya guguran dosa, semuanya dosa. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita dapat murkanya Allah. Tetapi karena rahmatnya Allah, maka ya Masya Allah, kasih sayang Allah itu lebih luas daripada banyaknya dosa kita yang kita punya. Terus kalau lamnya jelis dan seandainya kita tidak duduk bayna sajdata ini antara dua sujud, balsoro ila sujud aqraban, tapi kita seperti orang mendekati orang yang duduk di antara dua sujud, lam yasiha, maka tidak sah duduk di antara dua sujudnya. Jadi begini, aqraba itu maksudnya seperti atau hampir seperti orang duduk. Jadi namanya orang duduk kan tegak. Tadi kan syaratnya tegak ya, harus tegak. Tegak, duduk, set. Kalau sekedar dikitnya begini langsung sujud boleh, tapi itu minimalnya. Tapi kalau sempurnanya tadi duduk, tetap baca dulu wiridnya, baru sujud. Itu sempurnanya. Maka ada orang yang dia sujud, dia duduk, tapi akrobat, tapi hampir duduk. Hampir duduk berarti dia tidak tegak, agak bungkuk dikit. Bungkuk dikit bukan karena dia bungkuk karena umur, faktor enggak. Misalnya seperti saya yang masih bisa tegak, tapi saya sengaja begini, maka lamnya sihat, duduknya tidak sah. Ini hati-hati.
Jadi duduk dan sujud harus tegakkan. Bagi yang mampu ya, bagi yang bisa. Jangan duduk antara sujud kayak mas-masan gitu. Enggak sah. Ya. Terus ada di sini dipertentangkan bagaimana ketika berdiri, ketika kiam. Ketika kiam gimana? Ini kan yang dibahas tegaknya. Ketika kita kiam, ada beberapa dari kita memang berdirinya begitu, bukan karena dia pukul, tapi kebiasaannya berdirinya agak miring dikit. Maka kalau ketika kiam, ketika berdiri tidak apa-apa. Karena kenapa tidak apa-apa? Karena biasanya orang berdiri walaupun agak miring dikit, hurufnya umumnya tetap dikatakan berdiri. Tapi kalau orang duduk, hurufnya umumnya orang duduk itu ya tegak. Ya istilah ini kan. Kalau ada orang duduk begini bongkok, itu kayaknya bukan duduk ya. Apa yang nggak tahu? Capek. Namanya duduk begini, otomatis kita duduk pasti ya paling gini-gini dikit gitu, gak capek kan? Nggak ada orang duduk itu mungkuk begini, nggak ada capek, justru capek. Betul kan? Jadi makanya, tapi kalau orang berdiri agak mungkuk dikit malah ada. Orang berdiri dikit malah ada. Emang biasanya begitu. Dia tidak bisa terlalu menegakkan punggungnya, tulang punggungnya. Jadi kalau dia berdiri dalam keadaan kiam, dia agak miring dikit gak apa-apa, tapi ketika duduk di antara dua sujud maka harus tegak. Saya pahami Pak ya? Tapi ada juga yang mengatakan ya udah gak apa-apa lah, namanya orang juga orang duduk kadang-kadang mungkin punggungnya, tulang punggungnya agak sakit, ya gak apa-apa lah miring dikit. Ada juga. Ya fikirnya memang luas Pak. Ketika ada yang memperbolehkan silahkan gak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang memperbolehkan, ya yang dicoba-coba. Dan tadi duduk di antara dua sudut ini adalah termasuk rukun pendek namanya. Rukun pendek ini tidak boleh kita panjangkan. Bahkan di sini juga ada sedikit perdebatan antara ulama. Intinya, kalau duduk di antara dua sudut dan iktidal, saya ulangi ya, duduk di antara dua sudut dan iktidal. Ini rukun yang pendek yang tidak boleh kita panjangkan. Kecuali ketika iktidal, ketika subuh rakaat yang terakhir, waktu kunut. Nah, waktu kunut nggak apa-apa nih panjang-panjangin, apalagi ketika kita ada musibah, hajat, ujian yang datang di negara kita atau pribadi kita atau musola kita misalnya, alhamdulillah, nggak apa-apa panjang-panjangnya nggak masalah. Tapi kalau nggak punya hajat, maka iktidal dengan duduk di antara dua sudut jangan dilama-lamakan. Bahkan di sini dibahas walau kewalaan alif doa al-warid fi biqadri aqal tasyahhud batalat salat. Kama law qawala iktidal wa ziyadah alif doa al-warid fi biqadri Fatihah. Ini panjang. Kalau kita ini panjangkan misalnya seperti tasyahud atau seperti Al-Fatihah, setelah kita baca doa yang ada di iktidal dan di antara dua sujud, maka bahkan bisa membatalkan sholat kita. Tingkatannya sampai bisa batalin sholat. Udah, iktidal doa iktidal aja, antara dua sujud aja doa, habis itu sujud. Iktidal juga habis itu rukuk. Gak usah dipanjangin. Menurut kebanyakan ulama seperti itu, walaupun ada ulama yang nggak baru-baru. Makanya jarang kita lihat kan Pak imam lama dua sujud antara duduk antara dua sujud lama. Dan ketika duduk di antara dua sujud lama, nggak ada kesan mujahadahnya, kan tidak ada kesan ibadah ya tetap ya, cuma gimana ya? Kalau duduk sujud kan ada kesan capek, sujud kepala di atas, udah berapa detik itu udah kayak nyucitan. Justru kan ibadah begitu, ibadah itu yang diinginkan dari ibadah tidak sekedar ibadah, tetapi susahnya kita dalam ibadah. Semakin susah, semakin nikmat, semakin tinggi di sisi Allah. Ruku lama-lama capek justru itu. Makanya Rasulullah ketika sholat kakinya sampai pecah-pecah. Tapi kalau dia duduk di antara dua sujud, dilamain malah enak tidurnya. Duduk. Orang udah pulang salam. Ada kejadian gitu Pak. Saya kalau taruh di pesantren saya dulu kan ya 1 juz. Jadi
keempat atau rakaat kelima gitu kan udah salam berapa kali, 2 rakaat kan salam terus. Di rakaat kelima udah ngantuk dia nih, si pulang teman saya. Rakaat pertama di rakaat kelimanya tarawih sujud gak bangun lagi. Di rakaat pertama sujud gak bangun lagi. Sujud pertama kita duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi, kita berdirinya kan lama serius nih. Kayaknya baca sujud satu pojok lama, ini masih sujud nih. Kita pengen negor kita batal kan? Gimana cara tidak? Kita ruku, tidak sujud terakhir dia bangun. Sujud terakhir Allahu Akbar. Udah sujud terakhir kan tinggal salam. Salam, ikut salam dia. Kita yang kesannya ente, tadi ente batal salat ente baru satu rakaat. Itu banyak sekali. Ya, masalah. Ini diborong. Tapi kan kalau begitu kita gregetan jadi mas. Kita lagi sholat kita kayak kusuk jadinya. Ya, mana sih? Kita pengen negor pakai kaki misalnya, kita juga batal sengaja begitu. Pakai tangan apa lagi? Gimana caranya ngasih tahu? Akhirnya ya jadi guyonan, jadi bercanda-bercandaan kita. Maka insya Allah cukup kita sempurnakan sholat kita, baik sholat sujudnya kita sempurnakan, berdirinya kita sempurnakan. Dan saya ulangi lagi, kalau sholat sunat dipanjang-panjangkan. Nah tadi ya ilmu baru, jangan panjangnya ketika iktidal dan di antara dua sujud. Panjangilah ketika sujud, panjanglah ketika berdiri, ketika rukuk terserah. Karena iktidal dan duduk di antara dua sujud ada rukun yang pendek. Cukup pertanyaan. Bebas pertanyaan. Dan sujud itu harus menempel dan ditekan, jangan digesek-gesekkan, beda. Dan jangan kita seuzon dengan orang-orang misalnya bedanya kita. Kadang-kadang kita merasa begini, dan itu saya dengar langsung itu dari orang yang mendikte teman saya. Ente, saya sholat ya, ente sholat, ente juga sholat, kok kepala ente hitam, jidat ente hitam, aneh enggak ya? Itu kan kata-kata yang masuk nyelkit banget itu. Gak boleh itu gitu. Kan kulit kita berbeda Pak ya. Ada yang sensitif, ada yang begini, ada yang berminyak, ada itu kalau kulit ya panjang itu bahasanya kedokteran jadi. Jadi ada beberapa saudara kita yang dia sujud emang tipis, ya cepat jadinya nampaknya itu cepat. Sebaliknya ada beberapa saudara kita atau mungkin diri kita sendiri. Praktekin coba, sujud digesek-gesek gak bakal hitam-hitam. Karena yang tebel kulit kita. Iya, banyak juga yang mereka itu. Iya. Mungkin saja dia kurang tebel kali Ustaz. Atau saja dan itu di Nas Quran min akhadis sujud, termasuk tandanya sahabat adalah ada bekas sujud. Dan bekas sujudlah yang tidak akan kena azab api neraka walaupun kita masuk dalam api neraka. Bekas sujud itu termasuk perkara yang tidak akan kena api neraka walaupun kita masuk dalam api neraka. Ya, jatahnya kita masuk neraka, tapi kita rajin sholat, tapi kita nggak bakal kena. Begitu. Jadi artinya kalau saya pengen nanya dua, pertama jangan digosok, kedua seandainya ada orang yang jidatnya hitam, jangan kita berperasaan kabur kalau dia digosok. Karena akhirnya begitu kan kita. Ya. Kita sama-sama sholatnya. Buat tanda. Kita sama-sama sholatnya. Bahkan kadang-kadang dalam hati kita rajinan juga saya kayaknya. Kalau saya sholat sunnah saya 4 rakaat ini cuma 2 rakaat. Kadang-kadang di belakang saya apa dia karang banget ya itu jidat kok. Ya apa ya? Akhirnya tipu berkata. Dan itu saya udah pernah dengar sendiri begitu. Akhirnya saya yang kasih tahu kan begitu Pak. Pertanyaan. Itu ya mungkin jidat bapak ini sensitif. Jadi walaupun dia sujudnya sedikit dari kita, gitu. Walaupun banyak dari yang biasanya,
tapi sedikit dari yang si bapak ini ngomong. Mungkin dia merasa dia banyak yang amalannya, tapi jidatnya nggak hitam-hitam ya. Tapi si bapak ini sensitif Pak, mau berbilang. Tapi kan akal itu nggak harus dilontarkan, nggak harus diucapkan. Dan itu pun ada nasnya, dan itu memang tandanya kita orang Islam. Kalau rajin sujud, apalagi dengan sahabat kan, masya Allah mereka kalau udah sujud, bahkan ada Sayyidina Ali itu ketika perang Pak kena panah itu segitiga nancep kan, itu kalau maka sebagian dari kita kan ikut, kan dia segitiga begini, terus ini cuma panjang, blok masuk, itu kok diambil masuk, sakitnya luar biasa. Sayyidina Ali ngasih tahu, ini nanti cabut ketika saya sholat. Jadi ketika saya sholat, saking nikmatnya beliau sholat sampai dicabut panah itu tidak terasa. Nah, kita ibadah itu sampai begitu, punya kenikmatan ibadah. Dan kenikmatan ibadah bisa kita capai. Kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat semuanya, artinya semuanya, maksiat apapun itu, dari yang terkecil sampai terbesar, belum bisa kita tinggalkan, maka jangan mimpi kalau kita bisa mendapatkan nikmatnya ibadah. Semuanya kita tinggalkan, maksud dari terkecil sampai terbesar, baru Allah SWT ngasih kita kenikmatan ibadah. Dan kenikmatan ibadah lebih nikmat dari perkara-perkara yang kita anggap nikmat di dunia. Makanya para sahabat kadang-kadang udah zikir, udah sholat, lupa sama anak istri di rumah. Begitu para sahabat. Bukan dibuat-buat, itu enggak, nikmat mereka. Ya bayangin aja sampai beliau itu tadi sahabat kena panah, nanti cabutnya ketika sholat ya. Benar ya, Allah Akbar sama sahabat yang lain ambil pluk, nggak ada sakit sama sekali, nggak ada bergerak sama sekali, terus ruku ya ruku, tidak. Kalau kita sholat, masya Allah malah ingat kunci mobil, kunci motor, ya perlu diperbaiki lagi. Namanya itu manusia, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Tetapi kita terus memperbaiki, terus kita tingkatkan. Orang yang rugi adalah orang yang puas dengan apa yang sudah dia dapatkan sekarang. Ya, orang yang rugi adalah orang yang sudah merasa puas apa yang didapatkan sekarang. Dalam hal dunia aja begitu, apalagi dalam hal akhirat. Tidak puas dengan hal sekarang, terus ingin meningkat, terus ingin begini, terus ingin begitu. Cukup? Gak ada pertanyaan? Ya, ya mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berimbas kepada anak kita, saudara kita, dan negara kita, sehingga kita sama-sama tidak hanya duduk ketawa-ketawa dalam majlis ini, di sini saja, di dunia saja, tapi terus kita nanti bisa bertemu dan bisa duduk ketawa-tawa kembali di surga Allah. Lihat ini yang walaupun itu solihah, syai'ul